Halo, gue Said. Gue akan bercerita untuk teman Sahid. Pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan tentang seorang pemuda Ansor yang menjadi senior dan juga tokoh yang didapatnya bukan karena usia yang sudah bukan muda lagi. Nah, dia adalah orang yang akan memimpin para ulama di akhirat kelak, dan juga Rasulullah menyebut dia ini adalah orang yang paling mengerti mengenai halal dan haram. Dia adalah Mu'az bin Jabal al-Ansori radhiyallahu an. Nama nasabnya itu sendiri adalah Mu'az bin Jabal bin Amr bin Aus. Nah, dia dari kabilah Aus, di mana kabilah Aus ini adalah salah satu kabilah yang besar di Madinah pada saat itu. Mu'az bin Jabal sendiri dia masuk Islam pada usia 18 tahun, di mana usia itu masih dibilang usia muda untuk masuk ke Islam, karena pada saat itu tuh yang masuk agama Islam itu banyakkan orang-orang tua, sangat sedikit sekali orang yang masih usia muda, dan usia muda salah satunya adalah Mu'az bin Jabal ini, seperti itu. Di antara peristiwa sejarah yang melibatkan namanya adalah peristiwa sejarah Bayat Aqobah, di mana Musab bin Jabal ini bersama 70 orang Yasrib berjanji akan memberikan lahannya atau tempat khusus di negerinya, di negeri Madinah, kepada Rasul dan para sahabat apabila Rasul dan para sahabat beneran datang hijrah dari Makkah ke Madinah. Ia pula adalah salah satu orang yang ikut dalam perang Badar dan perang-perang lainnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita bisa mengetahui kalau usia muda itu bukan penghalang untuk kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan penghalang untuk melakukan amalan besar untuk dunia dan akhirat kita. Seperti itu. Walaupun usia Mu'az bin Jabal ini masih dibilang sangat muda, tapi ia memiliki wawasan keislaman itu yang sangat luas. Itu buktinya dia dikirim Rasulullah SAW ke Yaman setelah mengikuti perang Tabuk. Nah, untuk postur tubuhnya sendiri, Mu'az bin Jabal ini adalah orang yang tegap, warna kulitnya putih, rambutnya halus, terus alisnya nyambung, seperti itu. Itu ciri yang disebutkan oleh guru-guru dari Al-Waqidi, seperti itu. Kembali saat setelah Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, nah di situ Mu'az bin Jabal ini tidak menyia-nyiakan kesempatan di mana Mu'az bin Jabal ini berguru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung gitu loh. Di mana semua ilmu-ilmunya itu benar-benar langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak heran para sahabat Rasulullah mengakui kalau Musab bin Jabal ini adalah salah satu orang yang pandai dalam membaca Al-Quran. Nah, dari situ kita bisa mengetahui kalau Musab bin Jabal ini adalah seorang yang cerdas untuk mengenai keilmuan keagamaan, karena Musab bin Jabal ini mendapatkan ilmunya itu langsung dari Rasulullah SAW. Terus Musab bin Jabal ini sendiri adalah salah satu orang yang penghafal Quran terbaik. Kalau nggak salah waktu itu ada 6 penghafal Quran terbaik, dan Musab bin Jabal ini adalah salah satu orang penghafal Quran terbaik itu. Nah, ada fakta menarik lain mengenai Mu'az bin Jabal ini, yaitu Musab bin Jabal ini adalah salah satu orang yang mendapat pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul itu sangat selektif untuk memberikan pujian kepada orang. Karena apa? Pujian Rasulullah SAW kepada seseorang itu akan menjadi panutan untuk orang-orang lainnya gitu loh. Misalnya kalau Rasulullah, contohnya aja Musa bin Jabal ini mendapatkan pujian menjadi seorang yang paling baik mengenai ilmu halal dan haramnya. Nah, orang-orang tuh menjadi patokan halal dan haramnya itu ke Musab bin Jabal ini, seperti itu. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat selektif sekali
untuk memuji seseorang. Nah, Mus'ab bin Jabal salah satu orang yang beruntung. Ada beberapa nasihat yang mungkin sering kita dengar di kalangan umat muslim, yaitu saat Mu'adz bin Jabal menyuruh anaknya untuk sholat, di mana Mu'adz berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sholatlah kamu seakan kau ini adalah sholat terakhirmu," gitu. Karena tidak ada kemungkinan kamu tidak akan bisa melakukan sholat itu di lain waktu. Mu'adz bin Jabal berkata lagi, "Wahai anakku, umat muslim itu mati di antara dua kebaikan, yaitu kebaikan sebelum dia sesudah dia melakukan kebaikan dan sebelum dia melakukan kebaikan." Sekarang kita berada di akhir kisah Mus'ab bin Jabal, di mana Mus'ab bin Jabal sebagai seorang pemimpin negeri Yaman, di mana negeri Yaman itu terkena wabah penyakit. Nama penyakitnya itu kolera, di mana kalau saat ini itu kolera itu seperti diare ekstrim. Nah, pada saat zamannya Mus'ab bin Jabal belum ada tuh obat untuk mengobati diare ini, gitu loh. Jadi wabahnya itu sangat menyebar. Pada saat itu, pada saat wabah, Mus'ab bin Jabal juga terkena wabah ini, gitu loh. Pada saat Mus'ab bin Jabal terkena penyakit wabah kolera ini sendiri, Mus'ab bin Jabal mengatakan ada satu kalimat dari Mus'ab bin Jabal yang menurut saya bagus, yaitu dimana kata Mus'ab bin Jabal, akan ada satu masa di mana kebatilan itu menjadi sangat dominan, seperti itu. Kayaknya masanya sekarang ya. Terasa banget ya, kebatilan itu dominan, kebaikan itu udah nggak jelas gitu, mana yang baik mana yang batil. Setelah Mu'adz bin Jabal ini terkena penyakit kolera, penyakitnya ini, wabahnya itu menyebar juga ke keluarganya Mus'ab bin Jabal, istri-istrinya beliau dan anak-anak beliau. Nah, istri-istrinya meninggal dahulu sebelum Mus'ab bin Jabal akhirnya meninggal juga terkena wabah kolera ini sendiri. Nah, banyak dari alim ulama yang mengatakan usia meninggalnya Mus'ab bin Jabal ini, ada yang dibilang pas usia 33 tahun, ada yang bilang di usia 38 tahun Mus'ab bin Jabal ini meninggal. Meninggalnya juga pada tahun 28 Hijriah di Syam. Nah, semoga Allah merahmati Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Nah, begitulah kisah Mu'adz bin Jabal, pemimpin dari para alim ulama di hari akhirat nanti atau hari kiamat nanti. Ataupun sebutannya Mu'adz bin Jabal ini sendiri adalah orang yang paling mengerti mengenai haram dan halal dari agama Islam, seperti itu. Nah, begitu aja cerita Mu'adz bin Jabal pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi bersama saya Sahid di Teman Sahid.